Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Panggilan biarawan biarawati di era teknologi digital. Ada begitu banyak pertanyaan kaum awam yang cukup menggelitik hati, yakni mengapa akhir-akhir ini para kaum berjubah, baik itu frater, bruder, suster, dan imam, atau biarawan biarawati, aktif dalam berbagai media sosial, misalnya YouTube, Facebook, Instagram, Snack Video, dan bahkan TikTok. Bukankah ini adalah kerjanya anak-anak muda dan kaum awam saja? Bukankah tugas kaum berjubah adalah hal-hal rohani? Dan bahkan sejuta pertanyaan lainnya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan beberapa pendasaran. Yang pertama, Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II secara tegas mengajak gereja untuk memanfaatkan teknologi saat ini sebagai sarana pewartaan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paus Yohanes Paulus II mengajak kita semua untuk mewartakan kebenaran-kebenaran universal dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bersama. Kabar gembira perlu didengarkan dari puncak atap teknologi dan komunikasi di era teknologi digital. Disinilah kaum berjubah dipanggil untuk mengevangelisasi dan menginvasi dunia real saat ini yang mencakupi berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai pada orang tua, bahkan sampai pada opa oma dengan cara yang halal. Yang kedua, Paus Fransiskus. Kaum berjubah, imam, biarawan, dan biarawati perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dan tepat dalam dunia teknologi dan komunikasi sosial saat ini. Paus Fransiskus secara tegas mengajak para pelayan pastoral, termasuk di dalamnya kaum awam, untuk menggunakan sarana-sarana komunikasi teknologi, mewartakan kebaikan Allah, sekaligus membantu dan mendampingi kaum muda sebagai masa depan bangsa dan gereja, agar mereka, kaum muda dan kaum awam, tidak terbawa pada arus zaman dan memiliki kemampuan untuk mampu membedakan yang baik dan yang benar dari yang salah dan yang merusak atau yang hoaks. Yang ketiga, Konsili Vatikan II. Salah satu dekret yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II adalah media komunikasi sosial. Konsili Vatikan II mengajak setiap orang untuk menggunakan media-media sosial yang berkembang dengan pesat, mewartakan kabar sukacita dan kabar gembira. Setiap orang dituntut untuk berperan aktif, memberikan kontribusi sesuai dengan potensi-potensi diri, bakat-bakat, dan talenta-talenta yang dianugerahkan Allah untuk menjadikan dunia sebagai medan bukti cinta Allah. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Saya mengajak kita semua
kaum berjubah, marilah kita berkontribusi di dalam dunia untuk membangun kerajaan Allah yang damai, kerajaan Allah yang bahagia dan sejahtera. Dunia yang telah menjadi medan tipu digital perlu dijadikan medan cinta dalam satu bahasa cinta yang mempersatukan segala keanekaan yang ada di atas pentas dunia ini. Akhirnya, sebelum mewartakan bonum comune, kebaikan bersama di era digital ini melalui media sosial dunia saat ini, kaum berjubah perlu berakar pada Dia yang telah memanggil dan semangat spiritualitas hidup yang tidak ekstrim dan tidak meremehkan orang lain. Janganlah takut. Teknologi digital dan sarana-sarana komunikasi dunia saat ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, kesempatan yang ditawarkan untuk hubungan dan komunikasi. Gunakanlah media sosial secara bertanggung jawab. Janganlah mempromosikan diri Anda, tetapi wartakanlah kebaikan dan cinta Allah kepada segala makhluk. Janganlah menggunakan media sosial untuk saling menjatuhkan, apalagi sampai menyerang pribadi. Melainkan, jadikanlah media sosial sebagai sarana untuk mempererat kesatuan dan persatuan. Janganlah saling meremehkan dan menjatuhkan. Janganlah saling meremehkan, menjatuhkan budaya, agama, dan suku orang lain. The language which everybody knows is the language of love. Bahasa yang setiap orang ketahui adalah bahasa cinta. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Katolik.